Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Adi di channel Kurnia Sains. Nah, pada video kali ini Pak Adi akan membahas materi matematika yang diajarkan di siswa kelas 11 yaitu perpangkatan matrik persegi. Ya, ini adalah materi pada bab matrik. Oke, sebelum kita bahas lebih jelas, Pak Adi ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video pembahasan materi soal lainnya. Nah, sebelum kita ngomong matrik, Pak Adi akan ngobrol sedikit tentang aljabar ya. Nah, pada pembahasan aljabar bilangan real kita telah mempelajari perkalian berulang dengan faktor-faktor yang sama dan dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan pangkat positif. Nah, misalkan jika P ini merupakan bilangan real, maka kalau kita punya P kuadrat itu artinya P dikali P. Nah, berarti kita ulang 2 kali. Kalau kita punya P pangkat 3 itu artinya P dikali P dikali P. Jadi kita ulang 3 kali perkaliannya ya, yang sama. Atau jika kita punya P pangkat 4 itu artinya P dikali P dikali P dikali P. Jadi kita ulang 4 kali dan seterusnya. Berikutnya, pengertian perpangkatan pada bilangan real itu dapat diterapkan pada perpangkatan matrik persegi. Sehingga perpangkatan suatu matrik persegi dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, jadi misalkan A ini adalah suatu matrik persegi dengan urdu M kali M ya. Jika M-nya sama dengan 2, maka urdunya akan ketemu 2 kali 2. Atau M-nya sama dengan 3, maka urdunya ketemu 3 kali 3. Maka, nah untuk penulisan matrik berpangkat 2 ini atau A pangkat 2, matrik A pangkat 2 itu artinya adalah matrik A dikalikan dengan matrik A, ya. Kemudian ada matrik A dipangkatkan 3. Nah, ini artinya adalah matrik A dikalikan matrik A dikalikan dengan matrik A. Atau artinya matrik A itu bisa dikalikan langsung dengan matrik A kuadrat. Berikutnya matrik A pangkat 4. Nah, itu artinya adalah matrik A dikali dengan matrik A dikali dengan matrik A dikali dengan matrik A. Atau kalau kepingin lebih ringkas, itu adalah matrik A dikalikan dengan matrik A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini Pak Adi punya contoh soal. Diketahui matrik M itu ordo 2 kali 2, elemennya adalah 21, min 1, dan min 3 ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai dari matrik M pangkat 2, ini untuk yang A. Sedangkan yang B itu nilai matrik M pangkat 3 dan C adalah matrik M pangkat 4. Oke, Pak Adi akan bahas satu persatu biar jelas cara mengerjakan contoh soal ini. Pada soal yang A, ini ya, kita mencari nilai matrik M kuadrat. Berarti kita akan mengalihkan matrik M dengan matrik M. Ya. Nah, sekarang kita coba hitung matriknya. Nah, ini matrik M-nya ordonya 2, 1, kemudian min 1, min 3. Nah, ini kita kalikan dengan matrik yang sama, yaitu 2, 1, min 1, dan min 3. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan antara baris dan kolom. Yang pertama adalah baris 1, ini 2 min 1 dengan kolom 1. Berarti 2 kita kalikan dengan 2, kemudian dijumlah dengan min 1 dikali dengan 1. Jadi min 1 dikali dengan 1 ya. Jadi baris 1 dikali dengan kolom 1. Itu langkah pertama. Jadi 2 kali 2 ditambah min 1 kali 1. Nah, berikutnya baris 1 dikalikan dengan kolom 2. Berarti 2 dikali min 1 ditambah dengan min 1 kali min 3. Nah, berarti Pak ditulis di sini 2 dikali dengan min 1, kemudian ditambah dengan min 1 dikali dengan 3. Nah, ini 3. Oke.
Langkah selanjutnya yaitu baris 2 dikalikan dengan kolom 1. Berarti 1 kali 2 ditambah min 3 dikali 1. Nah, berarti di sini adalah 1 dikali 2 kita tambahkan dengan min 3 dikali 1 ya. Jadi 1 kali 2 ditambah min 3 kali 1. Nah, langkah berikutnya baris 2 dikali dengan kolom 2. Jadi 1 kali min 1. Jadi 1 dikali min 1. Kemudian dijumlah dengan min 3 kali min 3. Jadi min 3 dikali dengan min 3. Nah, ini kita kalikan. Nah, kita kurung tutup matriknya. Digeser dikit. Nah, langkah berikutnya yaitu kita tinggal hitung seperti biasanya. Jadi 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian min 1 kali 1 itu adalah min. Nah, berarti di sini kasih min. Jadi plus kali min kan min. Kemudian 1 kali 2 yaitu 2. Kemudian min 3 kali 1 yaitu min 3. Nah, berikutnya 2 kali min 1 yaitu min 2 ditambah dengan min 1 kali 3 yaitu min 3 karena min kali plus ya min. Kemudian 1 kali min 1. Nah, kemudian ditambah dengan min 3 kali min 3 yaitu 9. Nah, ini adalah nilai metriknya. Tinggal dihitung lebih sederhana lagi. 4 kurangi 1 yaitu 3. 2 kurangi 3 yaitu min 1. Min 2 kurangi min 3 yaitu min 5. Kemudian min 1 tambah 9 yaitu 8. Nah, ini adalah hasil perkalian matrik M kali matrik M atau M kuadrat. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau udah kita lanjut ke yang B, yaitu M pangkat 3. Tadi geser dikit. Hup. Nah, pada soal yang B, ini kan yang disuruh cari adalah M pangkat 3. Nah, M pangkat 3 ini bisa kita artikan bahwa perkalian antara matrik M dengan matrik nilai dari M kuadrat. Nah, soal yang A tadi kan adalah M kuadrat. Sekarang kita cari matrik M pangkat 3 dengan cara matrik M dikalikan dengan matrik M pangkat 2. Nah, kita masukkan dulu nilai matriknya. Itu adalah 2, 1, kemudian min 1 dan min 3. Nah, kita kalikan dengan matrik M pangkat 2-nya yang udah kita hitung. Itu adalah 3, min 1, kemudian ada min 5, dan 8. Nah, ini adalah matrik M pangkat 2. Tadi ambil dari yang warna kuning. Oke, kita geser dulu untuk menghitungnya. Nah, caranya adalah kita kalikan juga nilai dari baris dan kolom. Yaitu baris 1 dengan kolom 1. Berarti 2 nantinya kita kalikan dengan 3. Ini. Nah, kemudian dijumlah dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1. Nah, seperti ini. Oke, sekarang baris 1 dengan kolom 2. Nah, baris satunya kan ada 2. Nah, kita kalikan dengan kolom 2, yaitu min 5. Min 5, kemudian dijumlahkan dengan min 1. Nah, kita kalikan dengan kolom 2-nya ada 8. Jadi gini, 2 dikali min 5 ditambah min 1 kali 8. Oke? Nah, berikutnya kita kalikan baris 2 dengan kolom 1. Yaitu 1, ini 1 dikali dengan 3. Berarti 1 dikali dengan 3. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan min 3 dikali dengan min
1. Jadi min 3 dikali dengan min 1. Oke? Nah, langkah berikutnya adalah baris 2 kita kali dengan kolom 2. Berarti 1 kita kalikan dengan min 5. Jadi 1 yang di sini kita kalikan dengan min 5. Nah, kurung tutup. Kemudian dijumlahkan dengan min 3 dengan 8. Jadi min 3 dikali dengan 8. Nah, sekarang kita kurung siku di sini. Nah, kalau udah, kita coba hitung seperti biasa. Yaitu 2 kali 3 itu adalah 6. Kemudian min 1 kali min 1 itu adalah 1. Jadi ditambah 1. Kemudian 1 kali 3 yaitu 3. Kemudian ditambah dengan min 3 kali min 1 yaitu 3. Nah, berikutnya 2 kali min 5 itu adalah min 10. Nah, kemudian min 1 kali 8 adalah min 8 kali plus berarti min 8. Nah, yang terakhir 1 kali min 5 ini yang bawah. Jadi min 5 dikurangi min 3 kali 8 min 24. Nah, ini kita kurung tutup. Hingga nanti hasilnya kalau kita hitung 6 tambah 1 ya. 6 ditambah 1 itu adalah 7. 3 tambah 3 itu adalah 6. Min 10 kurangi 8 itu adalah min 18. Nah, min 25 kurangi 24 yaitu min 29. Nah, ini adalah nilai dari matrik M pangkat 3 atau perkalian dari matrik M dikali dengan matrik M kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang C untuk mencari nilai M pangkat 4. Pak digeser dikit untuk menghitung soal yang C. Ya. Pada soal C, kita disuruh mencari nilai dari matrik M pangkat 4. Nah, artinya apa M pangkat 4? Nah, untuk menghitung lebih ringkas, berarti matrik M-nya kita kalikan dengan matrik M pangkat 3. Nah, tadi yang B kita udah ngitung nilai matrik M pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nilainya, yaitu matrik M-nya itu udah diketahui bahwa nilainya 21 di sini, min 1 dan min 3. Ini adalah matrik M-nya. Kemudian matrik M pangkat 3 ini yang warna putih yaitu 76, min 18, min 29. Nah, kita masukkan di sini. Jadi 76 kemudian min 18 dengan min 29. Nah, ini adalah matrik M pangkat 3. Nah, digeser lagi untuk mudah menghitungnya. Sekarang kita tinggal kalikan aja antara matrik M dengan nilai dari matrik M pangkat 3. Ya. Berarti baris 1 kalikan dengan kolom 1. Yaitu 2 ini dikali dengan 7. Nah, 2-nya kalikan dengan 7. Kemudian kalian jumlahkan dengan min 1 dikali dengan 6. Nah, berarti di sini min 1 dikali dengan 6. Nah, sampai sini jelas? Nah, berikutnya baris 1 dikali dengan kolom 2. Yaitu 2 dikali min 18. Nah, 2 dikali min 18. Ini. Kemudian ditambahkan dengan min 1 dikali dengan min 29. Jadi min 1 dikalikan dengan min 29. Nah, setelah baris 1 dikali dengan kolom 1 dan baris 1 dikali dengan kolom 2, maka langkah berikutnya adalah baris 2 dikali dengan kolom 1. Nah, berarti nanti 1 ini dikali dengan 7. Nah,
kita kali dengan 7, ya. Kemudian dijumlah dengan min 3, ini, dikali dengan 6. Oke. Kemudian baris 2 dikali dengan kolom 2. Berarti nanti 1 dikali dengan min 18, ya. Kemudian ditambahkan dengan min 3 dikali dengan min 29. Jadi min 3 dikali dengan min 29. Nah, ini kita kurung tutup matriknya. Nah, setelah diperoleh langkah ini, berarti kita lanjutkan lagi untuk menyederhanakan perhitungannya. Yaitu 2 kali 7 itu adalah 14 ditambah min 1 kali 6, min 6. Jadi min kali plus itu adalah min 6, ya. Min kali plus kan min. Nah, kemudian 1 kali 7 yaitu 7 min 3 dikali 6 min 18 dikali plus ya tetap min 18. Nah, kemudian 2 dikali min 18 itu adalah min 36 ditambah, ya, dengan min 1 dikali min 29 yaitu 29. Nah, yang terakhir 1 dikali min 18 itu adalah min 18 ditambah 3 min 3 dikali min 29. Nah, ini nilainya adalah 87. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal sederhanakan. Geser dikit. Nah, ini adalah hasil akhirnya nanti adalah 14 kurangi 6 itu adalah 8. 7 dikurangi 18 itu adalah min 11. 36 minus ditambah 29 itu adalah min 8. Kemudian min 18 ditambah 87 itu adalah 69. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari matrik M pangkat 4 atau matrik M dikalikan dengan matrik M pangkat 3. Oke, demikian pembahasan materi tentang perpangkatan matrik persegi. Semoga bisa dipelajari dan mudah dipahami. Dengan demikian, Pak Adi akhiri dulu pembahasan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.